Selamat ketemu lagi kita dalam acara Bincang-Bincang Budaya ya. Kali ini saya akan membahas budaya yang istilahnya sudah membumi ya di Sulawesi Utara ya, yaitu pengucapan syukur ya, di mana pengucapan syukur ini kita lihat dari sejarahnya ya. Kira-kira dari mana sih ada budaya pengucapan syukur di Minahasa, Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Nah, ini yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Nah, tentu saya menggunakan beberapa referensi ya. Pertama dari semuanya saya ambil dari internet ya, daripada ahli-ahli budaya, dan juga ada yang sudah tertuang di dalam Wikipedia. Wikipedia ini adalah informasi-informasi yang tentang termasuk sejarah ya, banyak informasi-informasi ilmiah yang bisa kita lihat dan kita jadikan sebagai referensi, ditambah dengan beberapa pendapat beberapa ahli yang saya dapat dari beberapa website ya, termasuk Wikipedia. Oke, kita lihat saja langsung ya sejarahnya ya. Kalau kita lihat saat ini pengucapan syukur ini tidak lama lagi ya. Itu kalau di Minahasa itu sudah mulai sekitar bulan Juli sampai Oktober biasanya ya. Dan baru-baru ini juga kita lihat di Minahasa Selatan sudah menginformasikan, walaupun karena dalam kondisi COVID tidak disarankan untuk ada saling kunjung mengunjungi seperti biasanya. Dan ini yang saya ingin sampaikan atau kita sedikit mengetahui, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa dari segi sejarahnya, nah ini yang mungkin banyak yang tahu, tapi mungkin hanya sekedar informasi saja. Terlebih ada kecenderungan budaya pengucapan syukur ini sudah sedikit mulai terdistorsi atau berbeda dengan saat itu dilaksanakan pertama kali. Nah, bagaimana sejarahnya ini kita lihat ya di beberapa referensi yang saya temukan ya. Kita lihat di sini kalau pengucapan syukur ini, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Thanksgiving ya, di negara-negara di luar negeri, yaitu atau negara-negara asing itu yang melakukan Thanksgiving atau pengucapan syukur itu adalah negara Amerika ya, Amerika dan Kanada. Ini ada dua referensi, mungkin ada negara lain, tapi ini sebenarnya pengucapan syukur itu hakikatnya hampir ada di semua negara ya, tapi yang cukup ramai itu di Amerika dan Kanada ya. Model-modelnya berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Nah, seperti di Amerika, kalau kita lihat dari sumbernya Wikipedia, Amerika itu dia jatuh pada Kamis keempat di bulan November ya, itu sekitar bulan itu ya. Di sana diadakan acara Thanksgiving. Sementara kalau di Kanada jatuhnya di hari Senin kedua di bulan Oktober. Nah, ini biasanya di negara-negara tersebut libur, dan ya biasa kumpul keluarga, acara sama kumpul keluarga, kemudian makan ya, makan. Kalau Amerika ada ayam kalkun dan lain sebagainya. Nah, kita lihat
kesamaan kemiripan dengan di Sulawesi Utara atau pada suku Minahasa ya. Itu pada bulan mulai Juli sampai Oktober. Nah, kalau kita lihat sejarah ini, bagaimana dengan di awal mula di Minahasa ya, melakukan pengucapan syukur. Nah, ini ada beberapa pendapat ahli budaya, ada dua saya ambil ya. Ada pendapat dari Dr. Ivan Kaunang, dan ini dosen di Sastra Unstrat, yang tertulis di dalam website seputarsulut.com ya. Ini, dan ada juga satu para psikolog pemerhati budaya, itu Rinto Tarore. Nah, ini kalau di Minahasa, kalau kita lihat di Minahasa itu awalnya sebenarnya, kalau saya sedikit membaca ya, jadi perayaan pengucapan syukur itu telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa setiap tahun ya, itu yang disebut dari bulan Juli sampai Oktober. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat di Minahasa merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya. Bahkan tradisi ini ikut dibawa orang-orang Minahasa ke daerah perantauan mereka. Namun ini kira-kira menurut tua-tua ini tradisi. Ini namanya sebenarnya tradisi Rumages ya. Tradisi Rumages ini yang sudah dilaksanakan sejak zaman dulu kala. Memang nanti sebentar ada juga referensi tahun berapa, tapi tradisi Rumages ini itu yang saya katakan juga di negara-negara lain sebenarnya hampir sama ada ya, yaitu persembahan yang diberikan dengan keutuhan atau ketulusan hati untuk Empung Wailan Wangko, Tuhan yang Maha Besar. Menurut praktisi budaya yaitu Rinto Taroe. Rinto Taroe seorang praktisi budaya yang merupakan seorang para psikolog. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur. Jadi ya sebenarnya sudah sangat lama ya. Jadi sebelum mengenal agama pun ini sudah ada. Makanya itu saya bilang ini sebenarnya budaya yang sudah tua, mengucap syukur sama pemberian pemberian sesuatu, ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Besar atas hasil yang telah diperoleh. Jadi selesai itu sejak dulu, saya masih ingat waktu saya kecil juga, itu usai panen biasanya, terutama panen padi, para leluhur biasa melaksanakan poso atau ritual Rumages, umbanua atau ucapan syukur atas panen. Jadi semua masyarakat merayakannya, di samping sebagai wujud syukur terhadap pokok wanan atas, juga merupakan upaya untuk semakin mendekatkan diri dengannya. Di dalamnya juga ada wujud penghormatan terhadap leluhur. Jadi ini kalau kita mau tahu, yaitu dari tradisi poso Rumages ya, itu sudah sejak zaman leluhur, sudah lama itu ada. Nah itu rasa syukur akan hasil panen. Saya kira sampai di sini juga kita tahu. Cuman ya mungkin kita tidak memahami kapan itu dimulai. Dan nanti ada sebentar juga ada ya mungkin mulai rame, ada referensi dia mulai rame, dan sampai sekarang ini yang menurut ini kalau dari kalau referensi di sini juga dikatakan Tarore juga menuturkan untuk Raragesan ini. Jadi ini biasanya dalam pelaksanaan poso Rumages umbanua ada beberapa bentuk persembahan yang diberikan ya. Biasa ada yang untuk rerunetaan, persembahan khusus bagi Tuhan, dan ada yang jeseweteng, persembahan sebagai simbol penghormatan bagi leluhur. Jadi ada dua ya, itu poso Rumages itu ada dua, yaitu rerunetaan, persembahan khusus bagi Tuhan, dan jas seweten
ya, persembahan sebagai simbol penghormatan bagi leluhur, ya itu. Nah biasanya padi hasil panen perdana dimasak di dalam bambu dan dikhususkan untuk opo wananatas. Sebagian lagi dimasak dan disediakan untuk persembahan sebagai wujud hormat bagi leluhur atau weteng, kata Tarore ya. Ini menurut pakar budaya ya. Jadi Foso Rumages itu yang sudah dari zaman leluhur itu ada terdiri dari dua ya, Relumetaan dan Jase Weteng ya. Jadi persembahan kepada Tuhan dan kepada leluhur atau weteng ya. Jadi Tarore juga menuturkan untuk raregesan persembahannya dalam bentuk binatang seperti ayam. Itu harus ayam terbaik. Ya, puncak ritual dibuat sebelum matahari terbit. Itu simbol bahwa kerja selanjutnya akan ada semangat baru. Jadi pas buka pagi mereka akan mengundang masyarakat lain dari luar Wanua atau Roong desa atau masyarakat yang kebetulan singgah di kampung mereka itu merupakan wujud kasih terhadap sesama. Nah ini cikal bakal kalau kita lihat ini ya budaya pengucapan syukur itu ya, itu menurut Tarore ya, salah satu para psikolog ya, beliau pemerhati budaya ya, ahli budaya, dan juga pemerhati lainnya yaitu Dr. Ivan Kaunang. Jadi ini pemerhati ahli budaya dari Fakultas Sastra, dosen Fakultas Sastra Universitas Samratulangi juga. Beliau mengatakan tradisi Rumages itu kemudian mengalami transformasi ya di kemudian hari, terutama ini ya kekristenan masuk ke tanah Minahasa. Jadi kita tahu agama mulai masuk ke tanah Minahasa. Kita tahu sejarah agama masuk di Minahasa, Kristen sudah setelah itu ada budaya ini mulai mengalami transformasi ya. Ini menurut ahli budaya Dr. Ivan Kaunang dalam salah satu yang dimuat di dalam surat kabar seputar sulut.com. Nah, transformasi dalam ucapan syukur ini dari tradisi tua Minahasa dan menjadi lebih kental ketika Kristen masuk. Jadi dari perspektif kebudayaan, tradisi itu memang mengikuti perkembangan zaman. Beda generasi, beda juga wujud ekspresinya, tegas dosen pasca sarjana Nusrat ini ya. Kaunang menilai dalam proses bertransformasi ini ada sesuatu yang hilang dari perayaan pengucapan syukur. Budaya leluhur atau tutur itu terputus sehingga makna sesungguhnya dari pengucapan syukur banyak yang tidak dipahami oleh generasi kemudian ya, termasuk kita sekarang ini. Itu yang saya katakan tadi, mulai terdistorsi daripada makna yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu intinya pengucapan syukur kalau di Minahasa ya sudah. Di luar negeri kita tahu tadi di Amerika dan Kanada ya yang sampai sekarang masih melakukan. Jadi itu maknanya itu mensyukuri atas hasil yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, itu ucapan syukur. Dan juga kepada kalau di Minahasa jadi Foso Rumages itu ya kepada memberi persembahan kepada yang Maha Kuasa dan kepada leluhur ya, kepada weteng dan tadi ada di atas ya. Nah itu sekarang ini menurut Dr. Ivan Kaunang ini sudah mulai mengalami satu proses transformasi. Nah, jadi di mana kita lihat pengucapan syukur leluhur terputus hingga makna semua konsekuensi lain mulai diadopsi tradisi dari luar seperti disko, miras produksi luar dan sebagainya. Nah, ini sudah berbau ke dalam ya. Kita lihat sekarang ramai sekali kalau pengucapan syukur ya, sudah itu maka disebut oleh pakar budaya bertransformasi. Kemudian persoalan lain karena terjadi interaksi pemerintah mulai ambil alih perayaan ini ya. Dahulu itu dilaksanakan sesuai musim panen, tapi sekarang itu tinggal diatur pemerintah dengan gereja. Ini ada hubungan dengan relasi kuasa. Mereka kemudian mengatur bagaimana agar tidak saling bertabrakan. Dahulu dalam tradisi adat Tonaas yang akan mengatur musim tanam, tapi sekarang tidak lagi ujarnya. Ini yang menjadi jadi kalau saya katakan menjadi
ya yang atau telah terjadi distorsi ya tadi kalau menurut dua budayawan tadi ya. Jadi intinya dari awal yang memang betul itu ritual ucapan syukur atas hasil panen yang diterima, sekarang ini telah baik acaranya pengucapan syukur itu sudah berubah dan juga cara melaksanakannya itu sudah berbeda. Dulu Tonaas yang mengatur mulai dari mulai penanaman padi dan lain-lain, sekarang diatur oleh pemerintah dan agama gereja ya. Nah ini antara lain perbedaan yang terjadi ya, memang pada saat zaman leluhur yaitu agama belum masuk yaitu masih seperti itu. Tapi pada saat agama juga sudah masuk, masih ada belum terjadi distorsi begitu besar. Nah sekarang ini itu yang sudah terjadi distorsi. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa apakah kita akan terus seperti ini atau kita akan kembali ke makna sesungguhnya daripada pengucapan syukur. Nah, kita tahu kan akibatnya ya sekarang ini lumayan kalau musim pengucapan itu bisa terjadi budaya konsumtif yang tinggi, akibat pengucapan ya. Apalagi ada kita ini senang berpesta ya, itu yang harus kita pahami ya. Apakah kita akan mempertahankan atau distorsi yang sudah terjadi ini akan terus kita bawa atau kita kembalikan dia ke makna sesungguhnya. Jadi foso rumages. Jadi hanya ada dua persembahan, yaitu persembahan kepada Yang Maha Kuasa dan kepada leluhur ya, tua-tua, yang kepada tua-tua. Itu adalah yang kita persembahkan hasil panen. Nah, sekarang ini kan banyak sudah bukan lagi petani ya, sudah bekerja biasa. Dan ya apakah ini masih mau diidentikan? Mungkin ini akan dibahas lebih dalam lagi oleh para pakar-pakar budaya. Saya hanya ingin menjelaskan ini ada satu fenomena yang sudah berbeda daripada kondisi aslinya. Jadi kalau kita lihat budaya pengucapan syukur ini yang awalnya memang benar-benar tidak boleh dibilang tidak terlalu konsumtif, bandingkan dengan sekarang ini ya sudah menjurus ke konsumtif. Nah ini yang ingin saya tarik garis penting bagi kita ya gereja dan pemerintah punya peranan penting dalam hal ini agar supaya kita yang melaksanakan satu tradisi tanpa menghilangkan nilai sesungguhnya daripada tradisi itu. Nah, itu yang perlu kita coba ya. Nanti itu bukan domain saya untuk berbicara mengatasinya karena ini domainnya para ahli budaya. Saya hanya mencoba menyampaikan ya informasi. Dan ada yang ini mungkin ini juga ada referensi lain kalau saya lihat dia mulai rame. Jadi sebenarnya kalau bilang agama Kristen pertama masuk juga dia masih belum seramai seperti sekarang ini ya, yang mungkin rame-rame seperti ini itu mulai tahun ini. Ada referensi lain ini juga dari tahun 1940-an. Nah, itu referensi lain dia mulai kira-kira terdistorsinya itu mulai masuk tadi ahli budaya mengatakan mulai ada minuman keras, ada disco ya, dan lain-lain sebagainya yang itu tidak ada di makna sesungguhnya daripada Thanksgiving atau pengucapan syukur di Minahasa. Nah, ini yang menjadi poin yang ingin
kesempatan ini. Ya, selanjutnya tentu diserahkan kepada para ahli-ahli budaya untuk tetap terus berkomitmen. Ya, ini adalah satu budaya leluhur yang tetap harus kita pertahankan. Tapi di satu sisi juga tidak bisa menafikan bahwa pergerakan perubahan peradaban juga ikut mempengaruhi itu. Nah, ini dua akumulasi ya, bagaimana peradaban leluhur dan bagaimana peradaban yang sekarang ini yang modern itu bisa terintegrasi dalam satu tatanan budaya yang tidak lari jauh daripada tatanan budaya yang telah diberikan oleh para leluhur kita. Nah, ini tanggung jawab daripada para ahli budaya ya. Saya di sini hanya dalam kesempatan ini ya, memberikan semacam ya informasi saja agar supaya yang peduli tentang budaya tradisi kita yang ada di Minahasa ini itu bisa lebih semangat lagi di dalam mencari atau mempersatukan nilai-nilai yang lebih baik lagi ya. Bukan berarti sekarang ini tidak baik, tapi ya itu menurut saya ada perubahan-perubahan ya, ada mengalami transformasi seperti yang dikatakan oleh ahli budaya ya, Dr. Ivan. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua ya, yang peduli ya, tentu kita tetap harus menjaga atau mempertahankan tradisi yang baik ya, yang ditinggalkan oleh para leluhur. Tapi di satu sisi kita juga tidak boleh menafikan bahwa ini ada culture-nya telah berubah. Nah, ini bagaimana perubahan-perubahan ini tidak menyebabkan transformasi yang terlalu jauh, apalagi menjurus ke konsumtif. Nah, ini kan tidak baik dari segi ekonomi, untuk sustainable ekonomi ya di Sulawesi Utara, di Indonesia, lebih khusus Sulawesi Utara, lebih khusus untuk masyarakat Minahasa ya. Jangan hanya cari pendapatan untuk dihabiskan begitu saja, begitu gampang ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi kita semua, dan perlu sadar agar supaya jangan sampai kita oleh karena tradisi yang salah itu menyebabkan ya ini mengganggu ekonomi kehidupan daripada masyarakat kita sendiri. Oke, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan semoga ini bermanfaat.